Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nul Ngafan, Eskom, Mkom. NIDN saya 0613088903. NUPTK saya 0145767668130283. Saya dosen tetap di Fakultas Teknik Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran Unsik Jawa Tengah di Wonosobo. Prodi Manajemen Informatika. Mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Informasi Manajemen dengan bobot 2 SKS. Izinkan saat ini saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam bidang pengajaran sebagai syarat pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah yang saya ampu adalah Sistem Informasi Manajemen. Pada mata kuliah ini diselenggarakan sejumlah 16 kali pertemuan. 14 pertemuan akan diselenggarakan untuk pemaparan materi. Yang kedua, ujian tengah semester, dan yang ketiga adalah ujian akhir semester. Ada 7 capaian mata kuliah yang akan kita bahas dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan 11 topik yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Untuk metode perkuliahan adalah luring, yaitu tatap muka secara langsung, penyampaian materi, diskusi. Adapun evaluasi pembelajaran adalah yang pertama absensi 25%, UTS 25%, diskusi atau tugas 20%, dan UAS 30%. Total adalah 100%. Berikut kami contohkan perkuliahan yang akan berlangsung pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Demikian kita akhiri, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengawali kuliah, mari kita buka bersama dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat pagi, selamat berjumpa dengan saya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ada 2 SKS dengan materi yang nanti akan saya sampaikan. Untuk hari ini saya akan membahas tentang Sistem Informasi Manajemen. Ya. Untuk pertemuan pertama, pokok bahasan yang akan kita pelajari yang pertama adalah konsep dasar Sistem Informasi Manajemen. Ya. Mahasiswa mampu memahami pentingnya mempelajari Sistem Informasi Manajemen dalam organisasi. Ya. SIM dan keunggulan bersaing, ya, kualitas produk atau jasa. Untuk pokok bahasan di konsep dasar yang pertama adalah konsep dasar sistem. Ya, yang kedua konsep dasar informasi, konsep dasar manajemen, dan ada pengertian sistem informasi, terus tentang sistem informasi manajemen dan pengaruh penggunaan SIM, dan yang terakhir adalah contoh sistem informasi manajemen. Nah, baik teman-teman, di sini ada yang pernah ikut mata kuliah sistem informasi manajemen? Belum, ya. Nah, ini kami akan sedikit bertanya, ya, mengapa perlu mempelajari yang namanya sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi dan IT itu menunjang yang namanya efektivitas, produktivitas, dan efisiensi dari bisnis sebuah perusahaan. Jadi peran SIM ini sangat-sangat menentukan, ya. Yang kedua merupakan komponen utama dari kesuksesan bisnis dan dalam organisasi, ya. Semua organisasi di era sekarang ini banyak sekali yang menerapkan
sistem informasi manajemen. Ini menjadi sebuah kesuksesan, menentukan kesuksesan. Apakah perusahaan tersebut itu memadai atau enggak, ini merupakan SIM sangat menentukan. Yang ketiga, adanya peralihan masyarakat di mana kita telah beralih dari masyarakat industrial ke masyarakat sistem. Semua apapun ini beralih ke sistem, menerapkan sistem. Ya. Yang selanjutnya adalah tuntutan untuk memanfaatkan SIM untuk kepentingan organisasi serta bagaimana mengelola informasi yang bermanfaat bagi organisasi. Sampai di sini paham? Nah, kita akan membahas ya, ada transformasi masyarakat ya. Kalau era dulu ya, di tahun 800 sampai 1700 ya, era ini manusia fokus pada kehidupan agraris, pertanian. Ini mungkin bukan di era jenengan ya. Teknologi belum berkembang sehingga masyarakat lebih menonjolkan kekuatan otot. Orang itu dulu itu yang dikedepankan adalah ototnya. Itu di tahun 800 sampai 1700. Nah, sehingga pada saat itu produktivitas manusia itu ditentukan oleh otot. Kalau sekarang apa? Mesin. Atau sistem. Nah, yang kedua di 1700 sampai 1970. Ini sudah masuk ke masyarakat industri. Adanya peristiwa revolusi industri di mana manusia mengupayakan ya, mekanisasi dalam semua aspek kehidupan manusia. Dalam era industri, faktor yang menonjol adalah mesin, di mana mesin diperuntukkan untuk mempermudah pekerjaan manusia sehingga jumlah produksi meningkat. Ya, ini mungkin sudah masuk di era jenengan, tapi sudah mulai berganti di era jenengan, sudah mulai ke sistem ya. Nah, ini gelombang ketiga 1972 masyarakat informasi ya. Adanya kehadiran internet. Ya. Pada era ini faktor yang menonjol adalah pikiran atau pengetahuan. Ya. Era informasi memunculkan istilah masyarakat informasi. Ya, suatu masyarakat di mana produksi, distribusi, ya, pengolahan informasi merupakan aktivitas utamanya. Ya, jadi tidak lagi otot, ya, tidak lagi mesin, tetapi masyarakat informasi. Ya, ya ini di mana produksi, distribusi dan pengolahan informasinya ini merupakan aktivitas yang utama. Paham ya? Ya, jadi informasi itu diutamakan. Seperti itu. Nah, ada karakteristik masyarakat informasi ya. Yang pertama adanya level intensitas informasi yang tinggi ya. Kebutuhan informasi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari pada organisasi-organisasi yang ada atau tempat-tempat kerja. Jadi di organisasi, di tempat kerja, di masyarakat ini intensitas informasi ini tinggi. Lebih diunggulkan, lebih diutamakan. Yang kedua, penggunaan teknologi informasi untuk kegiatan sosial, pengajaran, bisnis, serta kegiatan-kegiatan lain. Semuanya itu menerapkan yang namanya teknologi informasi. Ya, termasuk di era sekarang ya. Orang itu, dosen itu kalau ngajar itu rata-rata itu menggunakan laptop, menggunakan proyektor atau LCD ya, atau TV yang besar. Ini di era sekarang ya. Kemampuan pertukaran data digital yang cepat dalam jarak yang jauh. Yang namanya sekarang itu tidak ada istilah orang itu tidak bisa bertukar atau mendapatkan informasi ya, saling bertukar data ya, tanpa dibatasi waktu. Ya, dimanapun kita bisa saling bertukar, berkirim informasi ya, sehingga apapun itu mudah didapatkan. Ya. Seperti itu. Selanjutnya, para pemakai komputer ya,
pada awalnya pemakai komputer itu adalah seorang pegawai administrasi di bagian akuntansi. Kalau dulu itu orang memakai komputer itu hanya di bagian administrasi akuntansi. Ya. Untuk apa? Untuk pembayaran gaji, pengelolaan persediaan, ya, penagihan. Ya. Ya. Nah, sekarang sistem informasi bukanlah suatu sistem untuk memproduksi informasi untuk manajemen, ya, melainkan memproduksi informasi sebagai alat pemecah masalah dan pengambil keputusan. Sistem-sistem sekarang ini tidak hanya ini untuk pembayaran gaji, pengelolaan persediaan, tapi sebagai pemecah masalah dan pengambil keputusan. Ya, misal, ya, nilai jenengan itu kalau di absensi jenengan itu kalau kurang, ya, ada yang kurang, itu pasti ada sebuah hal yang nanti tidak bisa dilakukan ketika jenengan itu melakukan aktivitas perkuliahan. Misal tidak bisa absen saat UAS, ya, tidak bisa nilainya tidak bisa diinput. Ini adalah bagian dari sistem ini pemecah masalah pengambil keputusan. Ya, kalau dulu para pemakai komputer itu meliputi internal, manajer, non manajer. Kalau sekarang ini ya, sekarang ini para pemakai meliputi internal, manajer atau non manajer. Eksternal, perusahaan di luar atau organisasi masyarakat luas. Seperti itu. Nah, sekarang ini semuanya itu memakai komputer. Ya, bahkan ya dipegang dalam bentuk tablet masing-masing, dalam bentuk Android masing-masing, itu semuanya itu sudah memegang. Ya. Yang selanjutnya adalah fokus baru pada informasi, ya. Konsepsi menyadari bahwa aplikasi komputer harus diterapkan untuk tujuan utama, yaitu menghasilkan informasi manajemen. Ya, tapi dalam perkembangannya itu tidak mulus, ya. Kenapa? Ya, orang itu tidak maksimal, ya, dalam penerapannya. Kenapa? Ya, yang pertama adalah kurangnya pengetahuan tentang komputer. Nah, era sekarang itu walaupun ya prodi, ya, prodi dari mahasiswa-mahasiswi semuanya itu bukan prodi teknik informatika, tapi dituntut untuk tahu pengetahuan tentang komputer. Ya. Kurangnya pengetahuan tentang bisnis, ya, keamanan spesialis informasi, ya, mengenai peran manajemen. Ya, ini juga menjadi pengaruh perkembangan komputer yang tidak mulus. Ya. Peralatan komputer yang mahal dan terbatas ini juga mempengaruhi. Jadi tidak bisa maksimal seperti itu. Yang selanjutnya, ya, perkembangan saat ini adalah penerapan kecerdasan buatan AI, ya. Sekarang itu sudah berbasis AI. Ya, ide dasar AI adalah bahwa komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Jadi kalau jenengan nggak hati-hati, nggak bisa menerapkan yang namanya, ya, mengikuti perkembangan zaman, ya, jenengan itu akan tergantikan oleh AI. Yang AI ini akan, ya, bekerja seperti manusia. Ya, seperti itu. Nah, ya, kita masuk ke SIM, ya, Sistem Informasi Manajemen, ya. Ada 3 kata, Sistem Informasi Manajemen. Ya, sistem, ya, kita pernah dengar sering mengucapkan sistem gitu, ya. Ada yang tahu tentang sistem? Apa itu sistem? Ya, sistem ini sekumpulan unsur, elemen, kegiatan, prosedur yang saling terpadu dan bekerja sama satu sama lain. Ya, keberadaannya itu membentuk sebuah fungsi untuk mencapai tujuan. Ya. Misal, ya, di sini contoh sistem informasi
sistem komputer, ya. Di dalamnya unsurnya ada keyboard, CPU, monitor, mouse, printer, modem. Ya, tujuannya untuk pengolahan data. Jadi unsurnya ini ada keyboard. Dalam komputer itu ada keyboard, CPU, monitor, mouse. Contoh yang kedua, sistem tubuh. Unsurnya itu ada organ tubuh, panca indera, ada mata, ada telinga. Itu adalah bagian dari sistem tubuh. Ya, tujuannya untuk kelangsungan hidup. Ya, sistem pabrik. Ya, unsurnya ada orang, mesin, order, ya, produksi. Ya, tujuannya adalah untuk produksi. Paham tentang sistem? Paham? Ya. Ya. Karakteristik sistem, ya. Ya. Komponen, ya, suatu yang menjadi bagian sistem, ya, benda, aturan, orang. Ya. Ada batas, sesuatu yang membedakan dengan sistem lain. Ada lingkungan, sesuatu yang berada di luar sistem. Ya, penghubung atau interface, menjembatani fungsi antar komponen. Ada masukan, sesuatu yang digunakan sebagai bahan untuk diolah lebih. Ada pengolahan, kegiatan proses bahan, masukan menjadi hasil keluaran. Ya, ada keluaran atau output menjadi macam bentuk yang dihasilkan melalui pengolahan. Ada karakteristik selanjutnya adalah sasaran, ya, suatu yang ingin dicapai dalam jangka pendek atau jangka panjang. Ada tujuan, ya, pencapaian akhir yang hendak dicapai dalam waktu yang panjang. Ada kendali, menjaga sistem akan tetap berjalan. Yang terakhir adalah umpan balik atau feedback, ya, mengukur operasional proses sistem, mengembalikan kondisi menyimpang menjadi standar. Itu adalah karakteristik sistem. Yang kedua adalah informasi, ya. Informasi hasil pengolahan data yang sudah menjadi bentuk yang memiliki arti tertentu atau memiliki makna. Ya. Ada data. Ya. Data ini sekumpulan fakta yang menjadi bahan pengolahan lebih lanjut. Bentuknya apa? Ada objek, ada kualitatif, ada kuantitatif. Data, ya. Ini kan sering berbicara atau membahas tentang data. Data itu adalah sekumpulan fakta. Jadi kalau yang belum jelas itu bukan namanya data. Contoh, ya. Contoh sebuah informasi, ya. Ada informasi kependudukan, ya. Datanya itu biodata penduduk, ya. Nama, jenis kelamin, tanggal lahir, pekerjaan. Ini datanya. Informasi berupa apa? Jumlah penduduk, penduduk miskin, nah, ada daftar pemilih tetap. Ini merupakan sebuah informasi. Yang kedua ada informasi akademik. Datanya apa? Ada biodata mahasiswa, ada nilai, ada mata kuliah, ada ruang kelas, ya. Nanti semuanya diolah menjadi absen berkelas, ada transkrip, ada IPK, ada ijazah. Ini merupakan sebuah informasi. Yang ketiga adalah manajemen. Nah, manajemen. Apa itu manajemen? Ya, ini adalah pengelolaan kegiatan untuk menjalankan tugas dan fungsi serta tujuan suatu organisasi. Ya. Proses memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai sebuah tujuan. Ya. Kegiatan dalam manajemen ini ada perencanaan, pengendalian, pengawasan, pengambilan. Ya. Sumber dayanya apa? Ada manusia, ada material, ada modal. Dan yang kedua adalah sebuah
informasi. Sampai di sini ada yang tanyakan? Belum tanya? Ya, kalau nggak tanya kita lanjutkan ya. Ya. Selanjutnya adalah sistem. Ya, tadi sudah sistem sudah, informasi sudah, manajemen sudah. Ya, sekarang sistem informasi. Ya. Apa itu? Ya, kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok unsur dalam sebuah organisasi yang saling terkait dalam usaha memecahkan suatu masalah dengan memanfaatkan sumber daya manajemen sehingga sampai pada sebuah pemberian informasi ya untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi sistem-sistem di era sekarang ini dibuat, dirancang ya selain untuk memenuhi yang namanya kebutuhan organisasi, ini yang paling penting adalah mendukung pengambilan keputusan. Sistem apapun. Ya, seperti itu. Nah. Ada definisi lain ya. Ini adalah kumpulan perangkat keras dan perangkat lunak yang dirancang untuk mentransformasikan data dalam bentuk informasi yang berguna. Definisi yang selanjutnya ini ada di dalam sebuah buku ya. Informasi teknologi manajemen ya. Apa itu? Sistem yang mengumpulkan proses, menyimpan, menganalisa, menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Nah. Yang selanjutnya ya, kita sudah mempelajari SIM. Ya, selanjutnya adalah pengaruh pengelolaan SIM dalam sebuah organisasi. Tujuannya itu apa? Pengaruhnya. Ketika ada sistem informasi manajemen, ya, yang pertama adalah cost of running. Apa itu? Penekanan biaya, ya, menaikkan profit. Jadi sebuah organisasi, ya, sebuah institusi, ya, ketika sudah menerapkan yang namanya sistem informasi manajemen, ya. Ini akan menekan yang namanya biaya apa? Biaya apa? Biaya yang dikeluarkan keseharian itu akan ditekan semakin sedikit, semakin minimal. Ya, tetapi akan menaikkan yang namanya profit atau menaikkan tujuan dari sebuah organisasi itu kan lebih maksimal. Yang kedua ada customer service ya. Apa itu? Kemudahan dalam pelayanan. Ya, mungkin teman-teman mahasiswa di sini ya. Kalau di kampus Unsik itu tidak yang namanya menerapkan sistem informasi manajemen ya, teman-teman mahasiswa itu kalau mau melihat nilai ya, mau melakukan aktivitas akademik ya, absensi ya, melihat materi itu akan kesulitan. Tapi dengan adanya SIM, sistem informasi manajemen, ya terutama di akademik, ya kemudahan pelayanan, ya meningkatkan performa layanan, ya dengan mau bayar SPP, mau bayar apapun itu kapanpun. Kalau tidak dengan sebuah sistem itu ya, jenengan harus dibatasi jam sekian sampai sekian. Tapi kalau sudah dengan sistem informasi, ya kapanpun itu bisa dilakukan. Ya. Yang terakhir adalah manajemen proses. Ya. Manajemen proses ini ya kaitannya dengan tertib tata laksana pengelolaan organisasi. Jadi kan rapi, organisasi itu akan rapi. Ya. Ya. Yang terakhir adalah contoh-contoh sebuah sistem informasi. Ya. Ada sistem reservasi pesawat terbang ya pada biro perjalanan ya. Kan pernah pesen tiket online? Nah, itu dengan sebuah sistem. Sistem transaksi kredit mobil, elektronik perabot. Ya, pernah kredit? Belum ya. Sistem transaksi pembayaran tunai di supermarket, ya pernah ke supermarket? Ya.
Sistem pembuatan SIM di kepolisian. Pernah punya SIM? Ada yang belum punya? Nah, itu semuanya menggunakan sistem informasi. Sistem akademik di perguruan tinggi. Pernah pakai semua? Ya, jadi seperti itu ya. Intinya di mata kuliah sistem informasi manajemen ini ya, bagaimana ya peran sistem informasi ya dalam manajemen ya, dalam ya penggunaan sistem informasi untuk ya memudahkan ya terutama di para user-user agar bisa melakukan ya aktivitas ya sebagai bentuk dari pelayanan sebuah organisasi. Seperti itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang ditanyakan sebelum mata kuliah ini kami akhiri? Tidak? Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.